saya juga ingin membantah bahwa hal ini terjadi benar adanya. Sehingga bukan merupakan laporan palsu. Laporan palsu tersebut yang paling jelas itu seperti Baim Wong, di mana tidak ada KDRT tapi melaporkan KDRT. Yang saya laporkan ini sudah terjadi adanya dugaan penipuan dan penggelapan, di mana saya sudah membayar sejumlah uang untuk brand ambassador, dan juga saya sudah melakukan treatment kepada kakaknya dan si KH ini, akan tetapi tidak ada itikat baik setelah disomasi, setelah diberikan peringatan, setelah ditagih berkali-kali. Maka saya berusaha waktu itu ke kepolisian, akan tetapi karena saya ingin mendapatkan kerugian uang tersebut kembali, makanya saya laporkan dan saya gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Setelah saya mencabut laporan di Polsek Taman Sari, kemudian pihak penasehat hukum melaporkan gugatan tersebut secara perdata ke pengadilan. Mengingat Perma nomor 1 tahun 1956 bahwa hukum pidana merupakan jalan terakhir, berasaskan ultimum remedium, dan hukum perdata dan pidana tidak bisa berjalan bersamaan, sehingga saya cabut di Polsek Taman Sari, kemudian saya gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di mana saat ini kasus yang saya gugat sedang berlangsung dan sedang dilakukan sidang, sudah sampai 3 kali sidang. Ini merupakan usaha-usaha saya agar kerugian materi saya bisa diganti oleh pihak KH. Setelah saya bermusyawarah dengan keluarga karena saya mengalami kerugian materi, dan setelah mendapatkan edukasi dari penasehat hukum, jika kita melakukan laporan pidana, maka laporan tersebut akan hanya mendapatkan hukuman atau penjara, akan tetapi kerugian materi tidak kembali. Nah, berdasarkan hal itu, dan saya juga melihat kepada kasus Indra Kents, di mana dia merugikan, akan tetapi korban tidak mendapatkan kembali kerugian uang. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, saya mencabut laporan pidana tersebut pada tanggal 1 September dan diterima oleh pihak Polsek Taman Sari tanggal 8 September. Dengan pertimbangan saya ingin mendapatkan kerugian atau uang saya tersebut kembali. Ini juga saya ingin memberikan edukasi kepada semua wanita yang mengalami kerugian secara fisik, secara materi, untuk selalu berjuang atas keadilan bagaimanapun caranya. Di sini saya sudah dirugikan secara materi, reputasi saya juga dia mencemarkan nama baik saya. Nah, oleh karena itu saya meminta keadilan di kepolisian, di Polres Bogor, dan juga sekarang pun kasus untuk gugatan perdata saya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Itu tadi pertimbangannya kenapa saya cabut di Polsek Taman Sari, bahwa kasus perdata dan pidana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956 yang diberitahukan oleh pengacara saya, kasus perdata dan pidana tidak bisa bersamaan, sehingga saya harus memilih salah satu karena tujuan saya ingin mengembalikan kerugian materi saya. Makanya saya gugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah, gugatan baik gugatan brand ambassador maupun gugatan pengobatan biaya itu saya meminta keadilan di kepolisian, di Polres Bogor, dan juga sekarang pun kasus untuk gugatan perdata saya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Itu tadi pertimbangannya kenapa saya cabut di Polsek Taman Sari, bahwa
kasus perdata dan pidana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang diberitahukan oleh pengacara saya. Kasus perdata dan pidana tidak bisa bersamaan, sehingga saya harus memilih salah satu karena tujuan saya ingin mengembalikan kerugian materi saya. Makanya saya gugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah, gugatan baik gugatan brand ambasador maupun gugatan pengobatan biaya tagihan itu sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya laporan palsu dan tidak ada unsur fitnah karena hal tersebut nyata adanya dan saya mengalami kerugian. Semoga sampai di sini pemirsa mengerti keadaan yang sebenarnya saya alami dan saya harap saya mendapatkan keadilan dan mendapatkan kerugian tersebut saya mendapatkan gantinya.